Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, teman-teman, para pembaca Mobilin, modul pembelajaran interaktif, algoritma dan pemrograman dasar. Selamat datang kembali di channel Pak Coding, rumah para programmer pemula. Oke, pada video ini saya akan membahas mengenai built-in function ya. Jadi khusus membahas mengenai built-in function, kita akan membahas tuntas, mengupas tuntas mengenai bagaimana menggunakan fungsi bawaan dari uh, compiler ataupun library C++ ya yang kita gunakan. Oke, langsung saja. Jadi, apa itu built-in function? Jadi, built-in function itu merupakan fungsi yang sudah disediakan oleh compiler ataupun library suatu bahasa pemrograman. Ya, dalam hal ini karena kita menggunakan C++, ya berarti library C++ ya. Jadi, sekali lagi, built-in function itu adalah istilah ya. Istilah yang kita gunakan untuk menunjukkan bahwa fungsi yang kita gunakan itu adalah fungsi yang sudah disediakan oleh compiler. Ya. Artinya, fungsi tersebut tidak perlu lagi kita deklarasikan sendiri. Ya, berbeda dengan user defined function. User defined function akan kita pelajari di video berikutnya. Tapi intinya pada built-in function ini itu kita tidak perlu lagi mendeklarasikan fungsinya karena memang sudah dideklarasikan, sudah ada file header yang mendeklarasikan dan mendefinisikan badan fungsi ini. Ya. Jadi kita tidak perlu melakukannya secara manual. Nah, cukup dengan memanggil library atau file header fungsi built-in tersebut, maka kita sudah dapat menerapkannya pada program yang kita buat. Oke, nah, mungkin di sini masih bingung dengan maksud dari kalimat ini. Kita langsung saja ya. Oke, contoh built-in function. Nah, di sini saya sudah memberikan satu contoh program sederhana. Jadi program untuk mencari akar ya, akar dari suatu nilai tertentu. Akar kuadrat. Nah, ya seperti biasa di sini ada fungsi main ya. Fungsi main area kekuasaannya dari sini hingga di sini. Kemudian di sini kita lihat ada pendeklarasian variabel A dan B bertipe integer ya. Kemudian nilai variabel A kita isi dengan nilai 81. Kemudian variabel B diisi dengan nilai hasil dari nilai balik dari pemanggilan fungsi sqrt ya, di mana parameter argumennya adalah A. Nah, fungsi sqrt ini adalah fungsi built-in ya yang digunakan untuk mencari nilai ya, akar dari argumen yang ada di dalamnya ya. Argumen ini yang akan dikirim nanti ke fungsinya. Nah, agar dapat menggunakan fungsi ini, maka kita harus mengincludekan ya, mengincludekan library fungsi ini. Maksudnya adalah ini kan kita tidak mendeklarasikan fungsinya kan secara manual. Maka tentu compiler baru bisa mengenali suatu fungsi itu jika fungsi itu sudah dideklarasikan dan fungsi itu bisa bekerja dengan baik jika sudah didefinisikan badan fungsinya. Nah, adapun pendeklarasian dan pendefinisian fungsi sqrt ini ada di file header CMath. Nah, sehingga untuk dapat menggunakan fungsi sqrt ini, kita harus mengincludekan file header CMath. Nah, jadi di dalam file header CMath ini tidak cuma berisi sqrt saja, ada banyak fungsi lain. Dan ada banyak file header lainnya juga, jadi bukan CMath saja, ada banyak, ada string dan lain-lain ya. Jadi setiap fungsi itu, fungsi sejenis akan dikelompokkan ke dalam satu file header yang sama. Maksud saya seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi untuk dapat menggunakan sqrt ini maka kita perlu memanggil file header CMath. Jika ini tidak ada, maka fungsi sqrt ini tidak akan dikenali karena kita tidak pernah mendeklarasikan ataupun mendefinisikannya sebelumnya. Oke? Nah,
Jadi dari fungsi ini bisa kita lihat SQRT, kemudian nilai argumennya adalah A itu berisi 81. Nah, setelah fungsi SQRT ini diterapkan kepada nilai 81, maka nilai baliknya adalah 9, ya, 9. Maka 9 masuk ke B dan eh, ketika B ditampilkan, maka B akan menghasilkan nilai menampilkan nilai 9. Oke? Ya, jadi ini adalah pemanggilan header CMAT ya, berisi fungsi SQRT dan fungsi-fungsi lainnya. Kemudian ini adalah variabel B yang berisi nilai akar dari 81 yang diperoleh dari nilai balik pemanggilan fungsi SQRT, di mana fungsi SQRT adalah fungsi untuk mencari nilai akar dari argumen yang kita kirimkan, ya, 81 dalam hal ini. Contoh lain, misalnya seperti ini. Saya ingin menggunakan fungsi pemangkatan yang sudah ada atau yang sudah disediakan oleh pada library C++. Maka saya cukup mencari apakah ada file apakah ada fungsi seperti itu. Nah, jika ada berarti saya bisa menggunakan dan saya harus mencari tahu di mana fungsi itu berada, di file header mana fungsi itu ditampung, ya. Nah, di sini bisa kita lihat di baris ke-6 saya mendeklarasikan variabel nilai 1 bertipe double, kemudian saya isi dengan nilai 9, kemudian double H pangkat, variabel H pangkat, ya, hasil pangkat maksudnya, ya, itu saya deklarasikan bertipe double juga untuk menampung nilai hasil pemangkatan dari nilai 1 ini. Nah, saya ingin memangkatkan nilai 1 ini, variabel nilai 1 ini isinya dengan 2 ya, jadi pangkat 2. Nah, itu bisa saya buatkan fungsi sendiri, fungsi buatan, tapi ternyata di C++ itu sudah ada fungsi bawaan. Nah, nama fungsinya adalah pow atau ini adalah singkatan dari power ya. Jadi fungsi pow ini pendeklarasian dan pendefinisiannya berada di file header CMAT. Makanya di sini saya menginkludkan CMAT juga. Kalau yang tadi kan SQRT ya. Nah, sekarang ini fungsi power ya, fungsi power di mana maksudnya ini fungsi ini adalah argumen pertama adalah nilai yang akan dipangkatkan dan argumen kedua adalah pangkatnya ya, berapa pangkatnya. Sehingga dari sini akan diperoleh nilai 81 ya. Jadi H pangkat ini akan bernilai 81. Nah, misalnya kalau kita run seperti ini, nah, jadi 9 pangkat 2 adalah 81 ya. Jadi 9 ke 9 kan? Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya saya ingin memanggil fungsi ini, fungsi SQRT tadi, misalnya ya, misalnya atau saya langsung saja seperti ini, ya. Oke, sini H pangkat ya, karena kita mau menampilkan hasil dari akar H pangkat, ya kan, adalah, nah ini, SQRT, oke, H pangkat, nah, oke, seperti ini. Nah, sehingga kalau kita run, maka akan muncul seperti ini. Hasil dari 9 pangkat 2 adalah 81, hasil dari akar 81 adalah 9. Ya, seperti itu. Jadi, kedua fungsi ini adalah fungsi yang ada di dalam file header CMAT. Nah, anggaplah misalnya saya ingin mengukur suatu nilai panjang array ya, panjang string. Misalnya saya membuat suatu string kayak C++ seperti ini. Jadi char, kemudian nama, ya, kemudian saya isikan string Budi, oke, seperti ini. Nah, saya ingin mengukur ada berapa sih panjang string nama. Nah, cukup saya misalnya seperti ini, panjang string nama, ya, atau panjang string. Ya, di sini saya tampilkan nama saja, atau enggak saya panjang string nama, ya.
Nama adalah uh, strlen. Di sini adalah nama ya. Oke, sekarang kita run. Apakah bisa? Jawabannya adalah error. Kenapa error? Nah, kita lihat di sini. Error, Sterlen was not declared in the scope. Artinya katanya Sterlen itu tidak pernah dideklarasikan. Bagaimana saya bisa kenal? Compilernya ngomong gitu. Bagaimana bisa saya kenal? Sterlennya tidak pernah dideklarasikan. Nah, oleh karena itu kita perlu mendeklarasikan fungsi Sterlen ini. Nah, kebetulan fungsi Sterlen ini adalah fungsi bawaan dari C++. Nah, dan dia berada di file header sestring, sehingga saya harus mengincludekan file header sestring di mana fungsi Sterlen itu dideklarasikan ya. Nah, sehingga ketika saya run seperti ini, maka itu sudah bisa jalan. Fungsinya sudah dikenali, sehingga fungsinya bisa bekerja sesuai dengan fungsinya ya, sesuai dengan tujuannya. Nah, jadi dia mengembalikan nilai 4, diperoleh dari mana? Dari Sterlen nama. Sterlen nama artinya dia mengukur panjang dari variabel nama ini ya, panjang karakter dari variabel nama ini, yaitu ada 4 kan Budi. Kalau misalnya Budi ini ada berapa? 4, 5, 6, 7 ya. Kalau kita run berarti seharusnya 7 ya. Nah, 7. Seperti itu. Nah, jadi fungsi Sterlen ini berada pada file header yang berbeda dengan fungsi SQRT. Ya, seperti yang saya katakan bahwa file header itu menampung banyak fungsi yang sejenis ya. Maksudnya di CMAT ini itu semuanya fungsi tentang matematika ya, kurang lebih seperti itu. Sedangkan di Sterlen ini ya, di mana file headernya adalah string, itu semuanya fungsi yang berkaitan dengan string ya, kurang lebih. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya di C++ itu ada banyak standar library-nya ya, standar library headers dari C++ itu sendiri. Di sini bisa teman-teman lihat. Jadi kalau yang kita pakai tadi itu adalah CMAT ini. Jadi di CMAT itu ada banyak fungsi yang bisa kita gunakan. Tinggal teman-teman nanti cari tahu apa maksud dari fungsinya. Misalnya di sini di fmod, remainder of the floating point division operation, ada banyak lah ya. Di sini ada x, ini juga eksponen ya, returns a raised to the given power e pangkat x. Oke. Kemudian ada log 10, ada log 2, jadi tidak perlu dilakukan secara manual lagi. Nah, kalau kalian teman-teman klik itu akan muncul penjelasannya, bagaimana sintaksnya, apa maksud, apa saja parameternya, ya. Itu akan dijelaskan semua. Oke. Nah, ini seperti ini. Base as value of floating point or integral type. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan power tadi, maka nilai pertama itu adalah base-nya dan nilai kedua adalah pangkatnya ya. Jadi pangkatkan berapa. Nah, kalau misalnya kita menggunakan fungsi SQRT tadi, nah, di sini nilainya ini ya, compute the square root of ya. Oke. Menghitung akar ya, akar dari nilai yang dimasukkan. Di sini sebenarnya nilai yang dimasukkan itu adalah bertipe float ya. Bertipe float. Oke. Nah, bisa double juga ya, masuk double bisa. Oke, kemudian ini baru CMAT. Nah, belum yang lain. Ini semua file header ya. File header yang masing-masing punya karakteristik sendiri. Kalau yang tadi itu CMAT berkaitan dengan matematika ya, log, sin, cos, pangkat ya dan sebagainya. Kalau kita ke C-string mana? C-string mana ya? Oke, C-string. Nah, ini C-string ini the header was really in the di sini ada banyak fungsi juga yang berkaitan dengan manipulasi string, ya ada string strcpy, string copy, ada string cat, ya. Ini semua penjelasannya ada di sini. Kalau strcpy ini bisa kita lihat sintaksnya seperti ini. Bisa teman-teman, bahkan diberikan contohnya juga di dalam. Ya, ada strlen, ya. Mana tadi strlen yang kita gunakan?
Mana ya, mana ya? Kita cari. Nah, ini returns the length of the given string, mengembalikan panjang dari string yang diberikan. Nah, sehingga seperti ini tadi. Jadi setiap fungsi itu sebelum Anda gunakan ya pastikan Anda mengetahui di mana uh, file header yang menampung pendeklarasian dan pendefinisian fungsi tersebut. Ya, jika Anda ingin menggunakan fungsi built-in. Oke? Ya. Jadi seperti tadi ya, ini referensi built-in, referensi fungsi built-in. Anda bisa mengunjungi devdocs.io, CPP Standard Library Headers, atau Anda juga bisa mengunjungi ini, c++.com. Di sini juga cukup lengkap dan disertai penjelasan tentunya dan contoh. Jadi tinggal teman-teman saja yang memilih ya, mau melihat yang mana. Nah, kemudian hal penting yang perlu diingat ya berkaitan dengan fungsi built-in ini, yang pertama teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu fungsi apa yang teman-teman ingin gunakan ya. Hal ini penting untuk dilakukan agar Anda tidak salah dalam memilih fungsi. Jadi misalnya tadi saya mau menggunakan fungsi pemangkatan. Nah, berarti saya harus mencari fungsi tentang pemangkatan, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, ketahui apakah fungsi tersebut ada pada standar library C++. Nah, cari tahu, ada tidak? Kalau ada ya ngapain buat sendiri kan? Nah, dan biasanya standar library di C++ itu eh, algoritmanya itu lebih apa ya? Lebih sederhana dan lebih cepat ya. Jadi ya mending pakai fungsi built-in saja kalau fungsinya ada ya. Nah, jadi jika fungsi yang Anda masukkan tidak disediakan, maka Anda harus membuat sendiri fungsinya. Nah, ini yang disebut dengan user-defined function yang akan kita bahas di video berikutnya. Oke, jadi setelah yang kedua, Anda ketahui apakah fungsi tersebut ada atau tidak di standar library C++, maka langkah selanjutnya adalah cari tahu nama library atau header apa yang menampung pendeklarasian fungsi yang Anda ingin gunakan. Ya, cari tahu fungsi itu berada di file header yang mana. Karena untuk menggunakan fungsi tadi, ya, untuk menggunakan fungsi tadi seperti misalnya POW ini, Anda harus menginkludkan file header yang menampung pendeklarasian dan pendefinisiannya, yaitu CMAT. Kalau Anda menghilangkan CMAT, maka otomatis ini akan error karena fungsi ini tidak akan dikenali seperti ini. POW was not declared in this scope. Oke? Nah, jadi kalau Anda tidak mengetahui di mana file header ya, file header apa yang menampung fungsi yang Anda cari itu, maka Anda tidak dapat menggunakan fungsi itu. Nah, oke? Ya. Kemudian yang keempat, pastikan Anda mengincludekan file header-nya terlebih dahulu sebelum memanggil fungsinya. Seperti ini, ya. Pastikan diincludekan terlebih dahulu di atas, begitu seperti ini ya, CMAT untuk POW dan SQRT, dan string ini untuk strlen ya, string length. Jadi ketika sudah di-includekan, otomatis kita dapat menggunakan fungsinya sesuka hati di bawah ya, di dalam fungsi main ataupun di dalam fungsi-fungsi yang lainnya. Oke? Jadi jika Anda tidak memanggil file header-nya terlebih dahulu, maka ya tentu compiler tidak akan mengenali fungsi terkait yang akan Anda gunakan. Jadi pendeklarasian dan itu diperlukan agar compilernya mengenali ya. Setelah compilernya mengenali, barulah kita bisa memanggil fungsi tersebut. Sama seperti kita manusia. Kalau kita tidak mengenali seseorang, tidak tahu namanya, kita tidak bisa memanggil orangnya. Jadi kita harus tahu dulu namanya, perkenalan dulu, baru kita bisa memanggil atau menyapanya. Nah, fungsi itu ya seperti itu juga. Oke? Nah, ya. Jadi saya rasa itu yang bisa saya jelaskan mengenai fungsi built-in. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Jika ada hal yang mungkin kurang dipahami, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video penjelasan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.